Halo semuanya, kami kelompok H, Krisdayanti, NIM 17141414005, Kesia Estefani, NIM 18141414039, dan Laurentius Anindito, NIM 18141414058. Di sini kami akan menjelaskan mengenai permasalahan soal nomor 3. Pada permasalahan 3, diketahui bahwa suatu massa diikat dengan dua pegas secara seri dengan sistem massa pegas horizontal. Masing-masing pegas memiliki konstanta K1 dan K2. Panjang pegas mula-mula adalah L1 dan L2. Yang ditanyakan adalah yang pertama, persamaan model gerakan massa, yang kedua letak posisi setimbang, yang ketiga persamaan model jika gerakan massa dihitung dari posisi setimbang, yang keempat perilaku gerakan osilasi, dan yang terakhir adalah interpretasi. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1, yaitu persamaan model gerakan massa. Perhatikan gambar pegas berikut ini. Dari gambar pegas tersebut, kita dapat melihat bahwa gerak massa searah dengan sumbu X dan dinding merupakan pusat koordinat. Misalkan, X merupakan fungsi dalam T adalah gerak massa terhadap dinding saat T satuan waktu. Kita juga dapat mengasumsikan dua hal. Yang pertama, tidak ada gaya luar yang bekerja pada massa, dan yang kedua adalah lantai licin sempurna atau tidak ada gesekan. Z1 merupakan panjang regangan pegas 1 setelah direntangkan. Z2 merupakan panjang regangan pegas 2 setelah direntangkan. Dan Z merupakan panjang regangan kedua pegas setelah direntangkan. F1 merupakan gaya pegas 1, F2 merupakan gaya pegas 2, dan F merupakan gaya kedua pegas. Karena diasumsikan tidak ada gaya luar yang bekerja pada massa dan lantai sangat licin sehingga tidak ada gesekan, maka gaya pegas ditentukan oleh rentangan pegas. Di sini kita dapat menghitung besar rentangan pegas 1 dan pegas 2, juga rentangan pegas yang dihasilkan oleh pegas 1 dan pegas 2. Yang perlu diperhatikan bahwa besar gaya pada massa yang dilakukan oleh pegas 1 sama dengan pegas 2 dan juga sama secara bersama-sama. Sehingga besar gaya tegangan pegas sama pada setiap titik sepanjang pegas. Jika F1, F2, dan F masing-masing menyatakan gaya pegas 1, pegas 2, dan kedua pegas secara bersama-sama, maka berlaku Z sama dengan Z1 plus Z2, dan F sama dengan F1 sama dengan F2. Sehingga kita dapat mencari panjang regangan pegas 1, yaitu min F1 per K1, dan panjang regangan pegas 2, Z2 sama dengan min F2 per K2. Perhatikan bahwa Z sama dengan Z1 plus Z2 dan F1 sama dengan F2 sama dengan F, sehingga Z sama dengan min F1 per K1 tambah min F2 per K2. Z sama dengan min 1 per K1 tambah 1 per K2 kali F. Karena X sama dengan Z plus L1 plus L2, maka Z sama dengan X min L1 min L2, sehingga kita dapatkan rumus F yaitu min kali dalam kurung X min L1 min L2 tutup kurung kali K1 K2 per K1 plus K2. Bentuk lain dari F adalah M kali D kuadrat X per DT kuadrat. Sehingga kita dapat menuliskannya menjadi M kali D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min kali dalam kurung X min L1 min L2 tutup kurung kali K1 K2 per K1 plus K2. Dan kita akan mendapatkan solusi umumnya seperti berikut ini. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan
Permasalahan yang kedua yaitu menentukan letak posisi setimbang. Di letak masanya nanti di mana. Oke, jadi kita harus ingat kembali kalau benda dalam keadaan setimbang itu artinya bendanya tidak bergerak, yang artinya kecepatan dan percepatannya 0. Jadi dia diam bendanya. Nah, lalu kita harus ingat kembali juga kalau kecepatan itu merupakan turunan pertama X atau dalam kasus ini jaraknya terhadap waktunya. Sedangkan percepatan merupakan turunan yang kedua. Nah, di sini kita peroleh informasi kalau kecepatan dan percepatannya 0. Kalau kita hubungkan dengan yang ada di tabel note ini, jadi nanti kita bisa peroleh ini ya, dx dt sama dengan d kuadrat x dt kuadrat sama dengan 0. Jadi nanti nilai ini akan kita substitusikan ke bentuk atau persamaan geraknya. Yang ini tadi ya persamaannya, m d kuadrat x dt kuadrat ditambah x kali dan seterusnya ini. Nah, kita tinggal substitusikan nilai percepatannya 0 ke sini. Kita lihat di persamaan ini tidak ada unsur kecepatan ya, atau dx dt, sehingga kita tinggal memasukkan yang percepatannya saja. Karena percepatannya 0, kita bisa tuliskan seperti ini. Kita tinggal ambil mulai dari x ini sampai ke akhir ini. Nah, selanjutnya kita bisa simplifikasi atau bisa sederhanakan bentuk ini menjadi x sama dengan L1 ditambah L2, di mana L1 merupakan panjang bekas yang pertama dan L2 panjang bekas yang kedua. Jadi bentuk ini bisa disederhanakan karena nilai yang di dalam kurung ini, nilai konstanta pegasnya, itu tidak nol. Jadi kita bisa bagi kedua ruas dengan konstanta pegasnya. Sehingga nanti letak posisi setimbangnya itu adalah sejauh L1 plus L2. Ini jika dihitung dari dindingnya. Jadi ini dihitung dari dindingnya. Misalkan ini dindingnya, lalu ini ada bekas, lalu ada bekas lagi, dan ini bendanya. Misalkan ini pada saat setimbang, jadi L1 tambah L2 itu adalah yang ini. Ya, jadi sama saja dengan jumlahan atau panjang dari kedua bekas itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan yang ketiga, persamaan modal gerak jika gerakan masanya itu dihitung dari posisi yang setimbang atau posisi diam. Jadi ini ilustrasinya seperti yang tadi ya, tetap sama. Posisi diam atau posisi setimbangnya itu seperti ini, lalu setelah ada gerakan, itu nanti jadi seperti ini bentuknya. Jadi posisi setimbangnya, kita misalkan saja X0. Kalau di gambar ini, yang ini ya, X dengan bulatan di atas ini. Kami sebutnya X0 aja. Jadi X0 tadi kan di poin B sudah kita peroleh panjang bekas 1 ditambah panjang bekas 2. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan. Kalau tadi pusatnya yang awalnya itu di dinding, sekarang kita mau menghitung yang pusatnya di sini. Nah, ini, untuk menyatakan gerakan massa dengan posisi setimbang sebagai pusatnya, kita perlu melakukan transformasi koordinat baru yang berpusat di X0. Jadi, pada awalnya kalau tadi kan menghitung pusatnya di dinding ya, di sini. Sekarang nanti kita menghitung yang pusatnya ada di sini, atau yang sejajar ini nanti. Nah, kita bisa lihat lagi di pembahasan sebelumnya kalau Z itu sama dengan X dikurangi L1 dikurangi L2. Atau panjangnya dari dinding ke benda setelah ada gerakan dikurangi panjang masing-masing bekas. Nah, di sini kita tahu kalau L1 tambah L2 itu sama dengan X0 atau posisi bendanya saat setimbang. Kita bisa substitusi, kita dapat
Z-nya sama dengan X dikurangi X0. Nah, lalu dari permasalahan 1, kan diperoleh persamaannya seperti ini ya. F sama dengan negatif X dikurangi L1, L2 dikali konstanta 2 pegas kalau disusun seri. Nah, kita harus ingat kalau F itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, tapi di sini percepatannya itu kita gunakan terhadap Z, bukan terhadap X. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi, misalkan ini posisi bendanya saat setimbang, lalu ini saat sudah bergerak. Ini maaf ya, gambarnya agak jelek, tapi semoga nanti bisa dimengerti. Ya kan, saya kasih warna beda dulu. Oke. Kan awalnya kita mulai menghitungnya, itu ini ya. Awalnya kan sebelum benda bergerak ini sepanjang X0. Lalu kalau pas bendanya bergerak, ini itu sepanjang X. Kita pakai D kuadrat X dt kuadrat kalau yang di kasus pertama karena patokannya di sini kita gunakannya di tembok ini, di dinding. Nah, kita kan nanti untuk di kasus ini ingin menggunakan yang pusatnya itu atau patokannya itu di Z, atau yang kurang lebih sejajar dengan garis ini. Nah, berarti kan kita tinggal pakai mulai dari batas garis ini, lalu akan bergerak. Nah, gerakannya ini tadi kan kita bisa simbolkan dengan Z atau pertambahan panjang kedua pegas yang sudah digabungkan. Makanya nanti kita pakainya turunan kedua Z terhadap T. Nah, jangan lupa juga kalau Z itu sama dengan X dikurangi L1 dikurangi L2. Di slide sebelumnya juga ada. Kita tinggal substitusikan nilai yang ada di dua tabel ini atau di dua note ini ke persamaan yang ini. Jadi M D kuadrat Z per DT kuadrat sama dengan negatif Z dikali K1 K2 per K1 plus K2. Nah, lalu kita bisa jumlahkan kedua ruas dengan Z dikali K1 K2 per K1 plus K2 sehingga jadi persamaan diferensial orde 2. Dia PD linear homogen ya, sama dengan 0. Koefisiennya, kita bisa lihat koefisiennya berupa suatu konstanta karena M ini konstanta dan konstanta pegas ini juga konstanta. Nah, nanti kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan peroleh solusi umumnya ini. Z sama dengan C1 cos akar K1 K2 per M dikali K1 plus K2T ditambah C2 sin akar K1 K2 dibagi M kali K1 plus K2T, di mana nanti C1 dan C2-nya itu bilangan real. Kalau dilihat kan memang bentuk solusinya ini hampir mirip ya, hampir mirip dengan bentuk solusi di poin atau permasalahan yang pertama tadi. Ini kalau kita lihat, ini ilustrasinya saat bendanya diam atau setimbang, dan ini saat gerakannya ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan 1, itu kan solusi umumnya seperti ini. Lalu kalau dari yang permasalahan 3 barusan, dia bentuknya lebih pendek, hanya tinggal menghilangkan L1 dan L2-nya saja. Nah, ini bisa muncul hampir mirip begini karena memang kalau yang di permasalahan 3 kita menghitungnya tadi pusatnya dari yang ini, posisi bendanya saat setimbang. Nah, untuk yang ini kan bisa kita lihat kalau, maaf kalau miring ya, mulai dari sini ke sini, itu kan sama saja dengan L1 ditambah L2. Nah, kalau kita menghitung pusatnya mulai dari sini, geraknya, berarti kan kita tinggal mengurangi sebenarnya. Dari X ini kita kurangi dengan panjang L1 plus L2-nya tadi,
nanti kita dapat ini, bentuk Z sama dengan ini. Jadi ini kalau misalkan pergerakannya kita hitung dari posisi benda setimbang, nanti jadinya seperti ini. Ini kalau kita lihat lagi di note yang kedua, Z sama dengan X dikurangi L1 dikurangi L2. Nah, kalau kita cocokkan memang benar ya. Saat X ini kita kurangi dengan L1 dan L2, kita peroleh Z yang ini. Jadi tetap modelnya konsisten dengan apa yang kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, permasalahan yang keempat mengenai perilaku gerakan osilasi. Gerakan massa terhadap posisi setimbang berupa gerak harmonik sederhana. Dengan periode osilasi, T sama dengan 2pi per omega, T sama dengan 2pi dibagi akar dari K dibagi M, lalu T sama dengan 2pi dikali akar dari M dibagi K. Konstanta pegas setelah dihitung menjadi K1 dikali K2 dibagi K1 ditambah K2, sehingga dapat disubstitusikan menjadi T sama dengan 2pi dikali akar dari M dikali K1 ditambah K2 dibagi K1 dikali K2. Sedangkan untuk frekuensinya adalah F sama dengan 1 per T. Hasil dari periode sudah diketahui, sehingga dapat disubstitusikan menjadi F sama dengan 1 dibagi 2pi dikali akar dari M dikali K1 ditambah K2 dibagi K1 dikali K2. Lalu F sama dengan 1 per 2pi dikali akar dari K1 dikali K2 dibagi M dikali K1 ditambah K2. Dari sini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jika K1 dikali K2 kurang dari sama dengan K1 ditambah K2, jumlah isolasi dalam satu satuan waktu akan lebih sedikit untuk massa yang sama, karena pembilangnya lebih kecil. Dan yang kedua, jika K1 dikali K2 tetap, maka untuk massa yang lebih besar, jumlah isolasinya semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika menyebut makin besar, maka nilai pecahan akan semakin kecil. Interpretasinya yaitu gerakan osilasi ini berjalan secara terus-menerus dengan amplitude yang sama atau tetap dan tidak pernah berhenti. Oke, berikutnya kita akan coba masuk atau melihat contoh permasalahannya. Jadi ini contoh permasalahannya. Ada dua pegas yang dirangkai secara seri lalu dikaitkan di dinding. Lalu di salah satu ujungnya itu dikaitkan sebuah benda dengan massa M1. Selanjutnya setelah ini bendanya itu diganti dengan benda baru yang massanya setengah dari massa awal. Nah, yang ditanyakan itu berapa perbandingan periode osilasi sebelum dan sesudah massanya diganti. Oke, jadi untuk penyelesaiannya, ini ilustrasinya tadi ya. Kita tentukan dulu variabelnya supaya nanti pengerjaannya nggak bingung. Jadi K1 itu kita misalkan konstantanya pegas 1, K2 konstantanya pegas 2, lalu M1 massa dari benda 1 atau benda yang awal tadi, lalu M2 ini massa dari benda 2 ya harusnya. Massa dari benda 2 atau benda yang setelah bendanya diganti. Lalu dari penjelasan sebelumnya ini periodenya untuk pegas yang dirangkai secara seri. Ini periodenya nanti yang akan digunakan yang ini. Nah, tadi kan yang diketahui dua pegas tidak identik ya. Tidak identik berarti K1 tidak sama dengan K2. Dan M2 sama dengan setengah M1.
Lalu yang ditanyakan T1 per T2. Nah, kesimpulannya nanti kita akan mencari ini, perbandingannya. Jadi T1, kita tinggal substitusikan M1-nya, nanti kita dapat T1-nya seperti ini, lalu T2-nya seperti ini. Jadi hanya beda M-nya ya, K1 dan K2-nya tetap, karena yang ganti hanya masanya, bekasnya enggak. Langsung kita buat perbandingan aja, T1 per T2 sama dengan ini. Lalu bisa kita, dalam tanda petik, kita pisahkan gitu ya, akar M1 dan akar M2 dari bentuk ini, sehingga jadi 2pi akar konstanta bekas dikali akar M1 dibagi 2pi akar konstanta bekas dikali akar M2. Nah, di sini 2pi, dia kan bukan 0, berarti dia bisa saling habis membagi gitu ya. Ini jadi 1, ini jadi 1, lalu yang ini kan juga karena dia bukan 0, sehingga mereka bisa habis membagi. Ini 1, ini juga 1, sehingga tinggal akar M1 per akar M2. Nah, akar M1 per akar M2, M2-nya kita substitusikan setengah M1, sehingga kalau ini kita sederhanakan, kita dapat perbandingannya T1 per T2 itu sama dengan akar 2 per 1, atau akar 2 banding 1. Kesimpulannya, perbandingan periode osilasi bekas sebelum dan sesudah masanya diganti, itu adalah akar 2 banding 1. Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyakan perbandingan frekuensinya, kita tinggal menggunakan rumus yang frekuensi. Jadi kurang lebih begitu. Ya, sekian penjelasan dari kami mengenai permasalahan 1-5 tadi dan contoh soalnya. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.